Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Ini adalah analisa teknikal untuk pair GBP USD dari tanggal 9 sampai 13 Mei 2022. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu videonya, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, hidupkan loncengnya, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal untuk pair GBP USD di minggu ini. Oke? Nah, buat teman-teman yang sekalian ini ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk melihat link channel Telegram Amandana. Nanti di sana di Telegramnya teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis, analisa market secara gratis, edukasi forex yang gratis juga yang biasanya dibawakan melalui aplikasi Zoom. Dan jadwalnya itu biasanya di hari Kamis malam. Jadi tunggu apa lagi, semua materi yang diberikan oleh Amandana ini secara gratis, dari sinyal, analisa market, sampai edukasi, itu semua gratis. Jadi jangan ketinggalan gabung bersama kami di channel Telegram Amandana. Channelnya pun gratis, oke? Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya Amandana. Nah, sekarang kita langsung aja bahas untuk di pair GBP USD kali ini. Oke, untuk di GBP USD kali ini seperti kita tahu bahwa GBP mengalami downtrend yang cukup besar, yang dimana juga dipengaruhi oleh sifat dari Bank of England itu sendiri, yang dimana seperti yang sudah dikatakan di video fundamental yang sudah di-share kemarin, yaitu Bank of England menyatakan bahwa Inggris kemungkinan akan mengalami resesi di pertengahan tahun ini, seperti itu. Maka di tanggal 5 Mei kemarin, di hari Kamis, didorong oleh sikap FOMC yang hawkish dan pelemahan ataupun bersifat dovish dari BOE, ini cenderung membuat pound sterling sangat drop di tanggal 5 kemarin, di hari Kamis ya. Ini bisa dikatakan dropnya ini sangat besar, yaitu range-nya bisa mencapai 300 pip. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini tidak ada yang sampai mencapai 300 pip dalam satu hari. Nah, kalau kita lihat di sini semua tidak ada yang dalam satu candle itu bergerak sangat besar, itu sampai minus 2%, yaitu turun sebesar 300 pip, seperti itu. Nah, untuk sekarang analisanya adalah seperti ini. Untuk di GBP USD, kita sudah memplot untuk area demand, yaitu di range harga 123414 sampai di 122512. Oke. Yang dimana ini merupakan area demand yang pernah terbentuk di bulan Juni tahun 2020. Oke, bulan Juni tahun 2020 itu pernah terbentuk. Bahkan di bulan Maret ya. Oke, di sini akan saya ukur juga. Ini pernah juga terjadi di bulan Maret, yang dimana satu candle pernah mencapai 300 pip. Bahkan ini 2 kali lipatnya untuk di bulan Maret ya. Di tanggal 18 Maret ini satu harinya bisa sampai 600 pip. Kalau kita ukur secara 300 pip, ini pernah terjadi juga di tanggal 13 Maret. Jadi bisa dikatakan pada saat COVID kemarin, Inggris sangat-sangat terhantam besar oleh COVID ini. Jadi bisa dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle bearish sangat besar sebelum akhirnya perlahan-lahan recovery. Tapi karena kemarin sikap dari the Fed itu sangat hawkish beberapa minggu kemarin, lebih tepatnya bulan April kemarin ya. Nah, April kemarin The Fed sangat hawkish, sedangkan BOE lebih dibilang walaupun dia menaikkan suku bunganya, tapi secara ekonomi projection belum menyatakan bahwa perekonomiannya kembali stabil. Bahkan tingkat inflasinya pun hampir mencapai 10%, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di weekly, kita sudah ada 3 candle bearish yang sangat besar. Dimana kalau kita lihat satu cycle market sudah hampir diselesaikan. Lebih tepatnya satu cycle market yang pernah terbentuk di tahun 2020, yang dimana kan uptrend selama tahun 2020 sampai di awal 2021 ini uptrend,
Kemudian setelah di Mei 2021 ini mulai perlahan downtrend, yang dimana berarti satu cycle Februari 2020 ini sudah mulai dihabiskan oleh satu cycle di bulan Mei sampai sekarang Mei 2022. Berarti 1 tahun market cycle dari GBP USD dihabiskan oleh pasukan bearish seperti itu. Jadi pandangan kita saat ini masih bearish ya. Nah, untuk next stopnya, ketika area demand di 123414 sampai di 122512 ini jebol ya, ada satu area demand lagi yaitu di harga 121663 sampai di 120749, yang dimana area demand ini pernah terbentuk pada tanggal 18 Mei 2020. Oke, 18 Mei tahun 2020 ini pernah terbentuk. Nah, ketika ini drop, ketika ini lebih tepatnya dijebol area demand ini, maka takutnya nanti GBP USD bisa mengejar area demand paling bawah, true support ataupun true demandnya, yaitu di area 14783 sampai di 16528. Jadi ini sangat jauh sih, takutnya harga bisa kembali ke sana, yang dimana ini merupakan harga terendah dari tahun 2020, terus pernah terjadi juga di tahun 2016. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang sampai tahun 2002 pun ini tidak ada datanya. Jadi bisa dikatakan ini pound sterling teramat lemah, bisa dibilang seperti itu ya. Di tahun 2020, tahun 2016 dropnya sangat luar biasa, dan sekarang harga mulai perlahan masuk ke area demand. Jadi untuk yang teman-teman trading di GBP USD, sekali lagi kita harus ambil posisi sell. Di sini kita ada dua garis trend line, yang dimana ini minor trend line ya, yang di sini ini ada minor trend line, mana minor trend line ini bisa dijadikan patokan oleh teman-teman untuk ambil posisi sell atau sebagai batasan untuk ambil posisi sell. Nah, kita turunkan time frame ke 4 jam. Itu di sini ataupun di 1 jam ya. 1 jam kita ada area demand kecil sih sebenarnya. Demand kecil yang dimana demandnya ini ada di harga di sini. Kalau saya plot ya, kalau saya plotkan itu harganya ada di 25802 sampai di 25198. Walaupun di sini ada area demand fresh di harga 26786 sampai di 27687 sampai di 26786. Ini area fresh demand yang sangat bagus banget. Walaupun di atas ada lagi sih di sini. Ini paling fresh banget. Jadi nanti biarkan harga ini balik dengan sendirinya. Teman-teman bisa ambil sell di area ini ataupun nanti di area ini. Tapi resikonya atau ambil sell di area ini sebenarnya resikonya cukup besar, yang dimana area ini terlalu dekat dengan area ini, area flash supply-nya. Takutnya nanti pada saat dia nyampe area ini dia drop cuma sedikit, dan dia bisa nyampe sini baru kemudian dia drop sampai sini. Takutnya bisa seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang scalping cepat itu bisa dengan menggunakan strategi yang namanya pada saat dia masuk area supply ini langsung ambil posisi sell. TP1 ada di 124720, TP2 bisa sampai di 24215. Setelah itu keluar, tidak boleh apa yang terjadi, karena takutnya harga itu bisa mengejar ini. Setelah mengejar ini dia akan drop, takutnya seperti itu. Untuk teman-teman yang intraday, lebih saya sarankan itu tunggu di harga ini. Oke, tunggu di harga ini, lebih baik di sini, karena kalau kita lihat chance kita untuk mengambil posisi sell itu lebih bagus ketimbang kita
ambil sell di area yang dekat ini. Tapi tetap di sini ada area tahanan supply ya, area fresh supply sini. Tapi lebih bagusnya kita ambil sell di sini. Memang lebih bagusnya di sini sih. Di time frame 1 jam, ya di sini kita ada fresh demand di sini di 1 jam juga, yang berhimitan dengan fresh demand yang ada di 4 jam. Kalau kita lihat di 1 jam aja, kita di sini ada area supply, kemudian di sini juga ada area supply. Jadi secara 4 jam ini jadi satu, seperti itu. Kita lihat di 1 jam di sini area supply-nya di sini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat belum kena sama sekali, jadi ya lebih baik tunggu aja sih. Jadi biarkan harga ini retrace, ataupun jika ini tidak retrace, teman-teman ketika harganya nanti turun ya, drop nih, drop dan langsung melewati 22512, teman-teman bisa nge-sell pada saat dia retrace dikit aja dengan take profit terjauh itu bisa di 20749. Jadi posisinya bisa seperti ini, stop loss di sini, take profit di sini. Nah seperti ini bisa. Jadi kembali ke teman-teman sendiri mau yang mana, menunggu demand ini di break atau biarkan harga ini retrace ke area fresh supply-nya baru teman-teman ambil posisi sell. Oke. Jadi biarkan harga itu bergerak nanti kemana. Jadi yang bisa saya kasih tahu adalah teman-teman ambil sell ketika break demand ataupun mencapai area fresh supply yang ada di 4 jam di area 26786 ini. Walaupun di sini ada ya yang di 25802 ini, walaupun ada, tapi kemungkinan ini tidak terlalu besar seperti itu. Lebih besar di sini sebenarnya. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa GBP USD kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe juga. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ini, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Kita akan bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.